Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan tentang tugas dari hidroponik. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, nama saya Fernanda Kasdar Gifari. Dilanjutkan rekan saya. Nama saya Raffi Farhan Setiadi. Nama saya Irfan Al-Mutakin dengan NIM A1D019108. Nama saya Muhammad Rehan Pangestu dengan NIM A1D019169. Dan saya Hanif Yuda Pratama dengan NIM A1D019081. Nah, untuk diskusi pada kali ini itu dari kami akan membahas tentang yang pertama itu ada pH, terus suhu, intensitas cahaya atau radiasi, dan kelembaban dari suatu hidroponik. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Dari pH, kegunaan pH dalam kontrol hidroponik itu kira-kira ada yang tahu nggak? Saya mau Mas Fegi mau Iya. menyampaikan pendapat tentang pH. Ya, silakan. Fungsinya itu untuk pertumbuhan dan produksi yang diperoleh. Jadi di dalam pH itu harus ada pH yang netral dan pada media tanam pH memiliki skala pada rentang angka 6.0 sampai 6.5 agar akar tanaman dapat menyerap larutan nutrisi. Nah, dari saya sih seperti itu, Mas. Ya, benar sekali. Mungkin dari yang lainnya ada yang mau menambahkan atau menanggapi dari pernyataan Mas Etu. Saya izin menambahkan, Mas. Ya, silakan Mas Raffi. Jadi kita dapat mengontrol pH itu agar air untuk sebagai media tanam hidroponik itu tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa. Karena kalau terlalu asam akan menyebabkan sel-sel akar menjadi rusak. Nah, kalau terlalu basah itu akan menghambat kinerja akar dalam menyerap nutrisi. Seperti itu, Mas. Ya, benar. Dari yang lainnya mungkin ada yang mau menambahkan atau cukup? Aku deh Mas sedikit menamainya teman-teman terkait penjelasan dari pH itu. Gimana Mas Hanif? Cek suara saya masuk nggak ya? Ya, masuk. Ya, masuk. Oke, mungkin saya mau menambahkan sedikit ya tentang penjelasan mengenai pH dalam hidroponik ini gitu teman-teman. Ya mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman itu ya seperti kadar pH di dalam air itu ya harus sesuai gitu supaya nutrisi-nutrisi esensialnya itu dapat diserap secara maksimal oleh tumbuhan hidroponiknya. Kemudian juga ya untuk mengukur pH itu sendiri dalam hidroponik itu ada satu alatnya gitu Mas, itu namanya pH meter. Kemudian kalau semisal terjadi saat pengukuran itu terjadi hasil atau pH-nya itu kurang dari yang ya mungkin taraf normal gitu. Taraf normal itu ya sekitar 6 sampai 7 gitu lah. Kalau dari referensi yang saya baca itu 6 sampai 7 gitu. Kalau semisal hasilnya kurang itu bisa kita tambahkan itu ada namanya kayak suatu cairan itu namanya pH up.
Nah, sedangkan kalau hasilnya itu melebihi dari apa namanya, batas, ya bukan batas sih, apa, taraf normal pH dalam hidroponik itu, kita bisa menggunakan pH down gitu. Oke, ya baik sekali ya Mas Hanif. Udah cukup Mas Hanif? Cukup. Ya, kalau dari Mas Irfanal sendiri ada pendapat atau Mas? Ya mau nambahin dari Mas Hanif aja ya tadi. Ya, Untuk pH untuk pH daun sendiri biasanya larutannya itu ada H2SO4, ada HNO3 dan H3PO4 sebanyak 10%. Dan untuk pH up-nya biasanya itu menggunakan AOH sebanyak 10%. Sudah Mas, menambahkan segitu saja. oke, siap. Udah. Ya, terima kasih ya dari pendapat-pendapat teman-teman. Buat kesimpulan, berarti dari pH sendiri itu ada rentan ukuran gitu ya, dari tanaman yang baik antara 6 sampai 7 itu masih baik. Kalau pH itu kelebihan atau kekurangan itu dapat berpengaruh pada akar itu sendiri. Dan juga tambahan dari Mas Irfan tadi ada kandungan H2SO4 dan lain-lainnya gitu. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua, ada suhu. Kira-kira kalau suhu sendiri itu berpengaruh ke tanaman hidroponik itu gimana itu? Mungkin ada yang mau mengawali dari pendapat-pendapat teman-teman? Suhu Boleh, dalam Mas. hidroponik. Oke, Mas Raihan Pangestu lagi. Silakan Mas Raihan. Ya, dari pendapat saya sih, suhu itu sangat penting untuk budidaya di hidroponik ya, Mas. Karena misal kalau suhunya tidak sesuai, tidak akan terjadi pertumbuhan, Mas. Nah, suhu yang optimal untuk hidroponik tuh antara 25 sampai 30 Celcius. Nah, kalau di atas suhu 35 Celcius, kemungkinan besar pertumbuhan tidak akan terjadi. Dari pendapat saya sih seperti itu, Mas. Oke, kalau pendapat dari Mas Etu seperti itu. Kalau dari yang lainnya nih, gimana? Mungkin ada yang mau menambahkan atau sudah setuju nih sama pendapat dari Mas Etu sendiri? Cek, saya menambahkan sedikit. Ya, silakan Mas Hanif Yuda. Oke, mungkin ya terkait suhu itu sendiri. Ya sebelumnya saya setuju dengan pendapatnya Mas Eto gitu. Kalau suhu itu sangat berpengaruh pada ya pertumbuhan gitu kan. Tidak semua apa ya, tanaman itu memiliki apa ya, kayak ya respon lah gitu terhadap perbedaan suhu gitu. Jadi respon terhadap suhu itu dari setiap tumbuhan itu kan beda-beda gitu. Nah, untuk mengatur suhu sendiri dalam khususnya hidroponik ya Mas gitu. Kalau kita menggunakan greenhouse itu kita bisa contoh aja masang kayak blower gitu atau kayak AC gitulah, supaya buat apa ya namanya, menjaga atau ya tetap menjaga gitulah suhu supaya selalu optimal gitu, supaya pertumbuhan hasil tanamannya itu juga optimal juga gitu. Paling segitu dulu Mas. Oke, kalau dari Mas Hanif seperti itu. Kalau dari yang lainnya, dari Mas Raffi mungkin mau menambahkan? Ya, kalau dari aku, jadi untuk suhu itu maksimal di 43, 30 derajat Celcius ya.
Nah, kalau untuk tanaman dataran tinggi itu berkisar 16 sampai 28 derajat Celcius. Kalau untuk kayak sayuran atau tanaman di dataran rendah itu 20 sampai 32 derajat Celcius. Ya, baik. Udah itu Mas Raffi. Ya, cukup. Ya. Selanjutnya kalau dari Mas Irfan Al-Mutakin. Nah, ya, saya ingin menambahkan tentang alatnya aja ya. Untuk memudahkan kita untuk melihat suhu di ruangan tersebut, itu ada yang namanya temperatur lagi. Termometer. Termometernya itu biasanya digunakan untuk mengatur suhu yang ada di dalam ruangan tersebut agar tetap terjaga, agar tumbuhan lebih optimal juga tumbuhnya gitu. Ya, baik. Sudah cukup Mas Irfan. Cukup Mas. Oke, saya beri kesimpulan ya. Jadi benar banget tadi dari pendapat teman-teman itu dari pendapat Mas itu sendiri ada suhu itu penting karena kalau tidak penting itu dapat mempengaruhi dari tumbuhan itu sendiri. Itu benar banget sih kalau misal suhunya terlalu panas kan nanti bisa kering. Terus suhu terlalu dingin juga eh, nggak nggak bisa ada tumbuhan yang nggak bisa menerima itu gitu. Kalau dari Mas Hanif sendiri tadi eh, respon dari tumbuhan itu berbeda-beda. Nah, mungkin untuk mengatasinya itu pasang blower supaya suhunya bisa dikendalikan atau terkendali gitu. Nah, dari Mas Raffi ada suhu suhu di dataran tinggi itu ada maksimalnya 30 derajat dan di dataran rendah itu maaf, di dataran tinggi itu 26 derajat dan di dataran rendah 30 derajat. Nah, untuk alatnya sendiri yang untuk mengatur suhu itu tadi yang dikatakan Mas Irfan benar ada termometer itu untuk mengukur suhu itu sendiri. Baik, sekiranya kayaknya udah jelas ya untuk materi di topik suhu ini. Oke, kita lanjut aja ke topik berikutnya itu ada intensitas cahaya atau radiasi. Kira-kira ini dari intensitas cahaya ini tuh ada pengaruhnya nggak buat suatu pertumbuhan dalam hidroponik? Kayak misal intensitas cahaya yang berlebih, sebenarnya hampir sama sih ya sama suhu, cuma kan ini uh, cahaya dari matahari. Kira-kira gimana tuh? Dari kalian bisa ada yang menjelaskan nggak? Oh, saya masuk, Mas. Oke, Mas Hanif. Oke, mungkin saya mau menjelaskan sedikit lah ya, sedikit tentang cahaya gitu, pengaruh cahaya ke pertumbuhan-tumbuhan gitu. Jadi intensitas cahaya gitu atau radiasi atau penyinaran gitu harus sesuai gitu loh Mas. Maksudnya tuh eh, sesuai dengan apa ya? Apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan supaya dapat tumbuh optimal gitu. Jadi itu kan ada eh, tiga apa ya? Tiga kategori tanaman, tiga penggolongan tanaman yang berdasarkan lama penyinarannya gitu, Mas. Jadi ada kayak eh yang pertama itu ada tumbuhan apa, hari panjang, tumbuhan apa yang pendek sama yang netral gitu. Nah, itu tuh yang tumbuhan yang pendek itu jadi cuman membutuhkan lama penyinarannya itu yang singkat gitu. Tidak sepanjang yang tumbuhan hari panjang. Nah, sedangkan untuk apa tumbuhan yang tanaman yang netral itu ya apa penyinarannya yang ya apa normal-normal aja, tidak sependek tumbuhan hari pendek dan tidak sepanjang tumbuhan hari panjang gitu. Nah, sedangkan apa namanya khususnya di hidroponik sendiri itu kan budidayanya
rata-rata ya Mas, rata-rata itu di dalam ruangan yang notabene itu dinaungi gitu. Nah, dalam penentuan ya bukan penentuan sih, apa namanya? Saat membuat greenhouse-nya itu sendiri, itu kita juga harus apa namanya? Mengatur lah kadar cahaya yang sesuai dengan apa tumbuhan yang kita tanam gitu supaya ya dapat tumbuh optimal gitu. Nah, contoh kayak alatnya aja, alat buat eh kita tahu apakah intensitas cahaya itu sesuai dengan tanaman yang kita tanam, itu namanya luxmeter gitu Mas. Jadi itu berguna banget saat kita menentukan intensitas cahaya dalam suatu ruangan gitu. Nah, mungkin segitu dulu sih Mas. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Oke, baik. Kalau dari Mas Hanif Yuda itu seperti tadi ya. Nah, mungkin dari yang lain ada yang bisa menambahkan. Saya menambahkan Mas. Ya, silakan Mas Raffi. Jadi dengan metode hidroponik ini kita bisa melakukan rekayasa lingkungan. Nah, rekayasa lingkungannya itu untuk cahaya kita bisa menggunakan lampu LED atau HID seperti itu. Nah, jadi dengan rekayasa tersebut kita bisa melakukan penanaman hidroponik ini di dalam ruangan atau indoor. Tapi untuk kebutuhan cahayanya masih bisa tercukupi dengan lampu LED atau HID tersebut. Seperti itu, Mas. Nah, oke, siap. Kalau dari Mas Raffi sendiri seperti itu. Nah, kalau dari dua teman kita nih, dari Mas Irfan atau Mas Raihan Pangestu, pendapatnya gimana nih tentang intensitas cahaya matahari terhadap suatu pertumbuhan tanaman hidroponik? Ya, saya sih ingin menambahkan aja ya. Ya. Kalau tanaman hidroponik itu umumnya 8 sampai 10 jam setiap harinya untuk kena cahaya matahari agar hasilnya sempurna begitu Mas. Ya. Terus kalau yang tidak kena cahaya matahari bisa diganti dengan yang kata Mas Raffi dengan lampu LED setiap harinya. Ya. Seperti itu aja sih Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Etu. Kalau dari Mas Irfan Al-Mutakin, gimana nih? Nah, ingin menambahkan juga dari Mas Eto ya. Untuk dan menambahkan dari Mas Raffi untuk lampu LED itu ada perbandingannya antara lampu HPS, metal halide, dan lampu LED. Yang pertama itu ada HPS atau high pressure sodium. Ini itu menggunakan gas yang digunakan adalah sodium dalam. Kemudian ada metal halide. Ini menggunakan gas merkuri. Kemudian ada lampu LED atau light emitting diode. Ini tidak mengandung gas berbahaya karena solid state yang terbuat dari bahan semikonduktor. Kemudian ada konsumsi energi dari HPS ini tinggi dan menghasilkan panas. Kemudian untuk yang metal halide itu konsumsi energinya tinggi dan menghasilkan panas. Sedangkan untuk LED konsumsi energinya rendah dan beroperasi pada suhu rendah. Kemudian ada distribusi cahaya. Untuk yang HPS ini distribusi cahayanya itu menyebar. Kemudian untuk yang metal halide ini distribusinya cahayanya juga menyebar juga. Kemudian yang LED distribusi cahayanya lebih sempit dari yang dua sebelumnya itu. Kemudian untuk waktu hidupnya
Untuk HPS itu sekitar 24.000 jam. Untuk lampu metal halide waktu hidupnya itu 18.000 jam. Sedangkan untuk lampu LED waktu hidupnya 25.000 sampai 200.000 jam. Begitu. Sudah cukup, Mas. Oke, terima kasih penjelasan dari Mas Irfan Al-Mutakin. Jadi buat intensitas cahaya sendiri itu sangat penting ya bagi suatu pertumbuhan, karena tadi seperti yang dijelaskan dari teman-teman, cahaya itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan, dibutuhkan tumbuhan supaya optimal. Dan ada 3 kategori juga kata Mas Hanif, ada tanaman panjang, pendek, dan juga netral gitu ya. Nah, kalau dari Mas Raffi itu pendapatnya tadi ada kalau misal kekurangan dari intensitas cahaya ada menggunakan rekayasa lingkungan dengan LED gitu. Jadi bisa ditanam di dalam ruangan. Dan juga ada pendapat dari Mas Eto bahwa suatu pertumbuhan tanaman itu memerlukan antara sekitar 8 sampai 10 jam untuk pertumbuhan suatu tanaman. Terus ditambahkan juga tuh tadi dari Mas Irfan ada perbandingan dari kandungan-kandungan, ada HPS itu dari gas yodium, terus metal HD itu dari merkuri gitu ya, sama LED gitu. Nah, mungkin saya akan menambahkan sedikit bahwa intensitas cahaya itu sangat berpengaruh dalam tumbuhan karena nanti kalau semisal intensitas cahaya itu kurang, nanti tumbuhan itu tuh kayak daunnya itu tidak bisa melebar, tapi dari batang tangkainya itu akan memanjang gitu. Mungkin itu sih kalau kekurangan dari suatu intensitas cahaya sendiri. Nah, oke, kita lanjut ke topik dari yang terakhir itu ada kelembapan. Dari kelembapan sendiri berpengaruh apa gitu terhadap tanaman suatu hidroponik? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu nggak? Buat suatu kelembapan dalam pertumbuhan tanaman di bidang hidroponik sendiri. Mungkin dari saya dulu ya, Mas. Ya, silakan Mas Raffi. Ya, jadi salah satu faktor keberhasilan hidroponik itu terciptanya kelembapan yang sesuai. Nah, kondisi kelembapan itu yang optimal untuk hidroponik sekitar 70%. Apabila lebih dari 70% itu kelembapannya dianggap terlalu tinggi. Jadi evapotranspirasi dan daya serap akar tanaman untuk mendapatkan hara itu berkurang. Pembentukan organ dan buah juga bisa terganggu. Nah, kalau kurang dari 70%, kelembapannya dianggap terlalu rendah. Jadi evapotranspirasinya terlalu cepat dan tidak dapat diimbangi dengan pengadaan air oleh akar, sehingga tanaman bisa jadi layu dan produktivitas tanamannya akan menjadi menurun. Itu aja, Mas. Oke, terima kasih dari Mas Raffi. Kalau dari lainnya nih, gimana nih? Pendapat terkait kelembapan terhadap pertumbuhan suatu tanaman. Kalau dari Mas Raffi sendiri tadi udah dijelaskan bahwa kelembapan itu harus yang optimal gitu. Tidaknya itu 75%. Kalau semisal lebih, nanti adanya kekurangan pertumbuhan itu bisa terganggu. Ya, mau menambahkan, Mas? Ya, silakan dari Mas Irfan. Nah, untuk kelembapan sendiri kan suhu RH yang optimalnya itu kan 70%, sekitar 70%. Nah, ini bisa diukur dengan menggunakan hygrometer. Kemudian Gunakan apa, Mas? hygrometer. Oh, Hygro, iya. ya. Dan untuk jika kurang dari 70% itu
bisa dilakukan pengabutan untuk menaikkan kelembapan. Begitu, Mas. Ya, terima kasih Mas Irfan. Sudah cukup, Mas? Cukup, Mas. Oke, dari Mas Irfan udah cukup. Kalau dari yang lainnya nih, dari Mas Etu ataupun Mas Hanif. Ya, dari saya, Mas. Ya, silakan Mas Etu. Tapi cuman mau nambahin aja sih, Mas. Kalau kelembapan dengan udara yang tinggi itu juga dapat menyebabkan tumbuhnya jamur yang dapat merusak atau membusukkan akar tanaman. Dan kalau kelembapan udaranya yang rendah, bisa juga menimbulkan hama bagi tanaman tersebut dan merusak tanaman tersebut. Uh, Cara untuk menjaga kelembapannya itu dengan yang tadi dibilang Asimut dengan alat seperti itu, Mas. Ya, udah segitu aja sih, Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Raihan Pangestu. Kalau dari Mas Hanif sendiri gimana nih terkait Cek, kelembapan? cek. Saya izin masuk ya teman-teman ya. Mungkin Ya, silakan. sudah dijelaskan gitulah semua sama teman-teman gitu. Sama oleh Mas Raffi terkait ya apa namanya ambang lah, ibaratnya ambang batas normal suatu kelembapan udara gitu supaya tumbuhan itu dapat tumbuh dengan optimal terus masih cara pengkabutannya gitu sama alat-alatnya terus itu terkait penyakitnya gitu mungkin ya sebelumnya setuju sih sama pendapat mereka cuman mau nambahin dikit gitu kelembapan udara juga memiliki pengaruh gitu loh apa sama namanya itu hama dimana kelembapan ini kan ada pengertian dasarnya itu kan apa kadar air yang ada dalam udara gitu kan dimana air ini tuh diperlukan oleh setiap makhluk hidup gitu untuk keberlangsungan hidupnya sama kayak hama gitu hama itu juga mengkonsumsi air dari lingkungannya dan secara terus-menerus melepaskan air melalui proses penguapan dan sekresi gitu. Dalam hari ini air yang dibutuhkan serangga dipengaruhi oleh lingkungannya terutama kelembapan udara itu sendiri. Nah, di sini maksudnya itu kayak ya kurang lebih gitu kita dengan kita tahu gitu tingkat kelembapan udara itu kita dapat menentukan apa ya kayak pengelolaan berikutnya gitu loh. Apabila nanti timbul gitu penyakit atau adanya serangga gitu ya mungkin ya bisa saja masuk tanpa kita duga gitu. Nah kita juga bisa tahu gitu dalam pengelolaannya gitu pengelolaan hama terpadunya supaya kita juga apa namanya dapat hasil produksi tanaman itu yang maksimal gitu teman-teman mungkin gitu sih mas. Oke, terima kasih pendapat dari Mas Hanif. Kalau dari teman-teman tadi, saya simpulkan kembali ya dari Mas Raffi bahwa kelembapan itu ada yang optimal itu sekitar 70 sampai 75%-an gitu. Kalau misal dari yang lebih, pertumbuhan akan terganggu. Kalau misal kurang itu nanti akan layu. Kalau dari Mas Irfan sendiri ada alat untuk mengukur yang namanya itu hygrometer gitu. Kalau misal tanaman itu kelembapannya kurang, bisa dilakukan dengan cara apa tadi pengabutan ya.
untuk menaikkan dari kelembapan itu sendiri. Kalau dari Mas itu kelembapan juga sangat diperlukan karena nanti kalau misal lebih itu ada tumbuhnya jamur-jamur gitu. Kalau dari Mas Hanif terkait dari kelembapan udara sendiri juga berpengaruh karena terhadap kadar air dari suatu respon terhadap tumbuhan gitu ya. Nah, kalau dari saya sendiri mungkin ada tambahan sedikit menambahkan dari pendapat Mas Etu gitu. Tadi kalau misal terjadi banyak kelembapan terdapat tumbuhnya jamur. Nah, jamur itu sendiri kalau semisal di tanaman hidroponik itu ada yang namanya jamur pitium. Jamur pitium itu biasanya tumbuh di suatu tanaman hidroponik dan itu mengakibatkan suatu akar tanaman itu bisa busuk hitam dan tanaman itu bisa mati total walaupun tanaman itu udah tumbuh, udah semakin besar. Kalau tanaman terserang jamur yang namanya jamur pitium itu bisa mati layu kemudian mati total, seperti itu sih mungkin. Nah, kalau dari topik keempat topik ini, dari kalian mungkin ada yang mau menambahkan gitu atau menanggapi, apa sudah cukup? Cukup. Oke, kalau dari Mas Irfan cukup, kalau dari yang lainnya? Kalau dari saya cukup, Mas. Oke, cukup. Cukup, Mas. Cukup ya, cukup. Mas Hanif gimana Mas Hanif? Cukup. Oke, cukup ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan diskusi pada kali ini dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kami, kesalahan pengetahuan tolong untuk dimaafkan. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.